Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kita bertemu kembali saat ini untuk bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan indah di mana kami boleh bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari sucikan seluruh keberadaan hidup kami, kuduskan kami dalam darah-Mu agar kami boleh layak untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, pengharapan kepada Tuhan Yesus atau berharap kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca firman Tuhan yang ada di dalam Markus 5 ayat 22, kita mulai. Yaitu dengan perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sudah sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat kakinya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya malah makin memburuk. Kita lanjut di ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, ini pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kisah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Dia menghadapi satu permasalahan yang begitu berat. Permasalahan apa sih yang dihadapi oleh Yairus? Yaitu tentang putrinya yang dikatakan sudah sakit keras, hampir mati. Berarti sudah begitu parah sakitnya, Bapak Saudara. Bapak Saudaraku, mengalami kesulitan hidup, setiap orang pasti merasa khawatir, takut, dan susah. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami satu kesulitan hidup, siapa yang saudara cari? Selalu kalau orang punya kesulitan, persoalan, misalnya masalah sakit, orang mesti berpikir ke dokter mana, ya, ke rumah sakit mana. Lalu kalau mereka kesulitan dalam keuangan, yang dipikirkan selalu kepada siapa aku harus mencari pertolongan. Yang dipikirkan kalau enggak bosnya, saudaranya, anaknya, orang tuanya, atau siapa saja yang dianggap memiliki kemampuan lebih dari yang dialami. Ya. Satu contoh, seorang yang bekerja di satu perusahaan, suatu saat dia membutuhkan dana untuk pembiayaan kontrak rumah. Ya,
Dia berpikir begini, saya hanya punya uang sedikit tapi saya punya bos yang kaya raya. Baiklah, saya akan datang meminta pertolongan, pinjaman dengan cara nanti dipotong dari gajinya. Nah, ketika dia menghadap si bos yang dianggapnya kaya dan bisa menolong ini, ternyata bosnya juga angkat tangan. Dia katakan, waduh, saya juga lagi kehabisan dana karena habis membayar pajak yang besar dan menutup hutang-hutang yang dia pinjam. Nah, ternyata Bapak Saudara, manusia itu tidak bisa diandalkan, diharapkan. Yang kita pandang itu sebagai orang yang bisa menolong kita karena dia punya kemampuan dan kedudukan. Ternyata dia pun juga mengalami kesulitan. Ini menunjukkan bahwa betapa terbatasnya keadaan manusia. Nah, ayat 22 tadi, Yairus datang kepada Tuhan Yesus dalam kesusahan atau kesulitannya. Dia melihat Tuhan Yesus dan dia datang. Dan dia kedekat waktu itu, dia datang tersungkur. Ya, artinya di sini dia merendahkan dirinya, dia memohon, dia berdoa. Ya. Bagaimana sikap kita Bapak Saudara dalam kita menghadapi kesulitan? Apakah kita juga seperti Yairus yang kita lihat hanya Yesus saja? Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus dan kita datang dengan kerendahan hati, memohon dan meminta pertolongan. Atau sebaliknya seperti contoh dalam kesaksian yang saya sampaikan tadi. Yairus berdoa kepada Tuhan Yesus dalam ayat 23. Ya, dia berdoa, dia meminta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesulitan hidup, Yairus tahu, ya, dia meninggalkan gengsinya, dilihat banyak orang. Dia sebagai pimpinan, dia mau merendahkan diri, dia datang bersujud kepada Tuhan. Saya rasa setiap orang tua, karena Yairus di sini meminta pertolongan buat anaknya, setiap orang tua pasti mengasihi anaknya. Dan siapakah orang tua yang tidak begitu rindu memperoleh jawaban dari Tuhan ketika menyaksikan anaknya sakit? Ya. Dalam ayat firman Tuhan dikatakan juga doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi doa harus disertai dengan iman dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita hidup beriman kepada Tuhan Yesus dalam kesulitan yang kita hadapi, apakah itu masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, pelayanan, kehidupan di dalam rumah tangga, kita tahu kepada siapa kita mencari pertolongan. Pengharapan kita kepada siapa? Yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Ayat 24 di sana dikatakan bahwa Yairus itu sangat senang karena Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya bahwa Tuhan Yesus akan datang menolongnya. Ya, senang sekali. Bapak Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu mengabulkan setiap doa kita, doa orang yang benar, yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan beriman. Ya, tetapi ada kalanya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu tidak segera mendapatkan jawaban. Inilah artinya ada hambatan dalam hal waktu. Ya, doa kita kadangkali Tuhan jawab seketika ya, atau tunggu, atau tidak sama sekali. Ya, namun semuanya itu bagi Tuhan itu yang terbaik, ya, untuk kita. Ya, karena memang Tuhan pengen melakukan mujizat saat itu. Atau tunggu supaya melatih kesabaran kita dalam kita beriman kepada Tuhan. Atau Tuhan tidak menjawab karena itu mungkin sangat membahayakan buat diri kita, membuat kita nanti enggak sungguh-sungguh atau tidak dewasa di dalam Tuhan. Ya, itulah hambatannya. Sehingga kadangkali manusia itu tawar hati, kecewa gara-gara doanya enggak
dijawab, sehingga kadang mengambil jalan pintas, ya. Nah, tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Yairus walaupun dia senang tadi Tuhan mau menolong dan ada hambatan, yaitu hambatannya adalah seorang wanita yang tadi sakit pendarahan, tetapi Tuhan katakan apa? Ya, jangan takut, percaya saja. Karena hambatannya yang lain adalah ada berita bahwa dari orang tetangganya mungkin di kampungnya datang mencari Yairus ini dan mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Buat apa lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Ya, tapi Tuhan Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Ini ujian bagi Yairus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah saudara takut, khawatir dan tidak percaya dalam keputusasaan ketika mengharapkan jawaban dari Tuhan, ketika berharap akan pertolongan Tuhan? Ingat Bapak Saudara bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jika jawaban yang kita dapatkan itu mungkin harus menunggu waktu, kita harus sabar, kita harus percayakan kuasa Tuhan, ya. Dan jangan menjadikan kita itu khawatir yang begitu berlebihan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi dikatakan di ayat 40, yaitu bahwa mereka mentertawakan, ya, dia menertawakan dia. Jadi orang-orang itu mentertawakan Yesus yang mengatakan jangan takut, percaya saja. Mungkin dia berpikir, kenapa Yesus katakan itu? Dia belum lihat orang anaknya di sana sudah mati. Dia enggak menyadari bahwa Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dia tidak mempercayakan kuasa Tuhan, ya, dan mereka mentertawakan. Bagi dunia, ya, yang tidak mengerti tentang kematian, bagi dunia bahwa kematian itu tidak memberikan pengharapan apapun, ya, sudah berlalu, akhir dari segalanya. Karena itu mereka, orang-orang yang keluarga dari anak ini menangisi si anak yang dinyatakan sudah meninggal tadi, ya, meratap buat anaknya. Jadi dunia ini kadang memang menganggap sesuatu mustahil, ya kan? Apalagi kematian seseorang. Udah mati nggak, mana mungkin dia bisa hidup? Itu mustahil, ya. Karena iman, anak Yairus yang mati tadi jadi sembuh. Juga karena iman Noh yang membuat bahtera itu akhirnya selamat, walaupun sekelilingnya mentertawakan Nabi Nuh itu. Mentertawakan, loh, Nuh lucu, bikin perahu kok di atas gunung. Harusnya kalau bikin kapal yang besar itu di dekat pantai, karena dia akan ke laut. Kok bikinnya di atas gunung? Dianggapnya mustahil. Dianggapnya ini pekerjaan orang yang, waduh, setengah gila mungkin. Tetapi apa yang dianggap oleh dunia sesuatu yang ganjil, yang tidak bisa dicerna dengan pikiran manusia, tapi bagi Tuhan itu luar biasa, ya. Setelah Tuhan Yesus datang terlambat karena ada wanita tadi yang 12 tahun sakit pendarahan, dia juga membutuhkan kesembuhan, dan wanita ini sembuh karena imannya, hanya menjamah saja jubahnya dia sembuh. Apakah Tuhan Yesus datang terlambat kepada anak Yairus ini? Saudaraku, manusia bisa katakan sudah terlambat. Apa gunanya kalian menyusahkan guru? Ya, dianggapnya sudah telat. Tapi ia tidak pernah datang terlambat, Bapak Saudara. Tuhan tidak pernah
terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Meskipun kita menganggap itu sebagai suatu kelalaian. Tuhan melupakan janjinya. Katanya mau menolong ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Nyatanya mana? Sering manusia mencemaskan hal-hal yang diminta kepada Tuhan. Dianggapnya Tuhan gak setia, Tuhan tidak menepati janji, Tuhan tidak mendengar, dan Tuhan tidak peduli. Tapi Yairus tetap beriman dan dia tidak berusaha untuk menghalangi Tuhan. Sudah Tuhan, kata tetangga saya, kata orang-orang, anak saya sudah meninggal, ya udah nggak usah datang lagi. Tidak seperti itu Yairus, tapi dia tetap percaya akan perkataan Tuhan dan menunggu sampai Tuhan selesai berurusan dengan wanita ini tadi yang sakit pendarahan. Bagaimana sikap kita dalam menanti jawaban dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita kurang sabar ketika berdoa untuk sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ketika berdoa untuk satu permohonan, misalnya salah satu contoh Abraham dengan Sarah, dia juga menunggu waktu yang lama untuk memperoleh seorang anak, tetapi Tuhan tidak melalaikan janjinya. Kemudian juga Hana untuk mendapatkan seorang Samuel, dia juga harus mengalami hambatan. Waktu itu dinyatakan dia mandul. Tetapi Tuhan bisa lakukan satu mujizat yang luar biasa. Dibukakanlah rahimnya sehingga dia memiliki anak yang bernama Samuel itu. Juga kisah Zakaria dengan Elisabeth. Waktu itu dinyatakan mandul. Dan ketika dia sungguh-sungguh meminta berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang paling sulit bagi kita adalah menunggu waktunya Tuhan, sehingga banyak yang kecewa, tinggalkan Tuhan, gak mau datang lagi ke rumah Tuhan, gak mau beribadah, gara-gara tadi gak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki satu pergumulan yang begitu berat, luar biasa, penderitaan, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, percayalah seperti seorang Yairus nih tadi, percaya akan perkataan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan bisa lakukan karena Dia Allah yang berkuasa. Sering kali kita hanya dengar omongan orang ngapain, gitu, Gak usahlah kamu berharap sama Yesus. Sudah, berharaplah kepada si A, si B, dia bisa menolong. Atau suatu perkataan yang melemahkan. Tapi saat ini firman Tuhan boleh menegur kita. Ketika dalam kesulitan, dalam pergumulan kita punya pengharapan. Jangan sampai putus pengharapan. Orang yang tidak percaya, yang gampang kecewa, gampang putus pengharapan, yang akan muncul adalah tingkah lakunya yang negatif. Seperti misalnya karena putus asa. Ngerasa hutangnya besar, gak bisa membayar, takut ditagih-tagih. Dia mengakhiri hidupnya dengan minum racun, dengan gantung diri. Padahal itu bukan penyelesaian, malah membawa dia berdosa di hadapan Tuhan. Mari ketika kita menghadapi satu kesulitan yang besar, datanglah kepada Yesus. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan kita, Betapa besar atau berat tekanan yang saudara hadapi, mari berharap kepada Yesus saja. Berharap kepada Yesus dengan iman yang besar. Pasti Tuhan akan menolong kita karena Dia Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kita akan berdoa untuk renungan yang sudah kita dengar saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar renungan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Janji firman-Mu ya dan amin tidak pernah berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu melebihi apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami harapkan. Bahkan doa kami pun Tuhan sanggup menjawab. Saat ini Tuhan, jika di antara kami yang mendengar firman Tuhan ini masih meragukan akan kuasa firman-Mu, saat ini Tuhan, Kau jamah setiap hati mereka yang mendengar firman Tuhan ini, berikan kelegaan, kesentosaan, dan Tuhan selesaikan setiap persoalan mereka, setiap problem yang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menolong setiap saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau menegur kami dan Engkau menasihatkan kami, dan biarlah kami tetap berpegang teguh dan berpengharapan hanya kepada Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mas Meriah. Yes, maju terus.